seperti Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu. Bagaimana beliau berdakwah? Ana pernah ke rumahnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu terkait tentang kisah Ustadz Yazid, yaitu kisah perjalanan Ustadz Yazid dalam berdakwah di Indonesia ini. Dan kisah perjuangan ayahnya Ustadz Badrus Salam LC hafidhahullah taala, yaitu dalam menegakkan sunnah, dalam menyampaikan sunnah. Nah teman-teman, alhamdulillah kita itu sudah enak, dakwah sunnah ini sudah meluas. Kita tinggal mendatangi di masjid-masjid yang mendakwahkan dakwah sunnah ini. Namun perlu kita ingat, dahulu ustadz-ustadz yang mendakwahkan sunnah ini dimusuhi, dilempar batu, bahkan diusir dari kampungnya dan berpindah dari masjid ke masjid. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafidhahullah ta'ala, yaitu tentang perjalanan dakwahnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala, yaitu tentang menyebarkan dakwah sunnah ini. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Kalau kita ngelihat ya ustadz-ustadz yang senior ya hafizahumullah ta'ala, bagaimana mereka berdakwah, seperti Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu. Bagaimana beliau berdakwah? Ana pernah ke rumahnya beliau, ana ngomong sama beliau, Ustaz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana dulu, bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa aja. Bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya, hafizahullah ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah, beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis, beliau cerita, ya gak ada yang nyambut. Turun dari bis, makan siang beliau di warung di depan Dewan Dakwah. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajian sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian tambah rame, tambah banyak hadir, tapi nggak ada yang nawarin mau nganterkan pulang. Sekarang Ustadz, masya Allah, antum lihat anak jemput pakai mobil Lexus, pakai patwal. Kita dikasih kemudahan sekarang jamaah. Tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu itu jamaah. Cuma kita kadang nggak sadar kita itu jamaah. Kita nggak sadar, sehingga muncul karena di diri kita itu ujub ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya kisah perjuangan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah taala, yaitu tentang mendakwahkan sunnah ini di negeri tercinta ini. Bahkan beliau ini pernah diserang 1000 preman dan beliau diusir dan diselamatkan oleh kepolisian. Nah oke teman-teman ya, jadi ini ada cerita dari Ustadz Badrus Salam LC hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah kisah perjuangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah taala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Bahwa kecuali pasti dimusuhi. Pasti apa? Dimusuhi. Jadi ya, maka dari itulah ya akhi, jangan antum kira kita berdakwah itu enggak dimusuhi. Antum di Bogor udah berapa tahun? Tahu kisah Ustadz Yazid dulu diserbu tahun 98? Tahun 98. 1000 pemuda preman. 1000 pemuda preman. Sampai rumah beliau hancur. Alhamdulillah beliau diselamatkan di lihat belakang oleh para polisi. Iya. Kalau enggak meninggal semuanya satu keluarga. Iya. 1000 pemuda. Wah parang, wah golok, Pak. Bayangkan. Subhanallah. Subhanallah. Tapi dakwah harus jalan terus, Mas. Tidak akan pernah berhenti insya Allah. Insya Allah. Imma sunnah ini tegak atau kita wafat di atas iman dan Islam. Alhamdulillah. Jalan terus, nggak usah khawatir. Makanya kita itu ketika menghadapi rintangan, langsung kita ingat para nabi dan rasul lebih berat rintangannya. Masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok? Wah, nggak bisa. Saya harus bisa menghadapi rintangan-rintangan ini. Begitu dong. Jangan mudah mengeluh. Aduh. Ya kalau sering ngeluh itu namanya nggak sabaran. Nggak sabaran ya Ustaz. Makanya Allah mengatakan fasbir sabran jamila,
Sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid tentang makna sabar yang indah? Artinya sabar yang tidak disertai dengan suka mengeluh. Gak usah ngeluh lah. Yang namanya dakwah pasti, yang namanya rintangan selalu ada. Udah jalan terus, bismillah, tawakal Allah. Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam berdakwah. Iya, dengan ilmu dan basirah. Jangan dengan apa? Semangat dan emosi. Salah. Salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi. Yang ada hancur dakwah kita, Mas. Dakwah kita itu harus dengan ilmu. Dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama. Ya. Harus, sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama juga hancur, Pak. Karena kita ini masih muda-muda, apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang sudah mulai ngaji sunnah. Yang namanya pemuda kan perasaannya lagi ya kan? Semangatnya lagi berkobar-kobar ini. Lah kalau semangat tok berkobar-kobar, bahaya juga. Harus diikat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya perjalanan dakwah itu sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul. Tidak menyimpang. Iya, Ustaz. Hasil bukan tujuan kita. Yang penting dakwah kita sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul, tidak itu yang terpenting. Adapun hasil bukan urusan kita, itu urusan siapa? Allah Jalla wa Ala. Salah, Pak. Kalau kita berdakwah tujuannya hasil. Aduh, Ustadz, saya sudah 5 tahun nggak berdakwah, kok belum berhasil juga ya. Emang pengikut antum berapa? Baru 3 orang. Alhamdulillah, apa-apa. Rasulullah mengatakan, aku melihat Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nabi itu loh, kelas Nabi. Antum bukan Nabi. Kelas Nabi aja ada yang tidak punya apa? Pengikut. Apalagi kita. Masya Allah, dari itulah ya akhi, sabar. Ya. Tujuan hasil bukan tujuan. Tujuan kita adalah menyampaikan ilmu. Menyampaikan kebenaran. Orang mau terima, alhamdulillah. Nggak terima, semoga Allah berikan hidayah. Begitu. Ya, Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Mungkin Ustaz ada ujian dari preman Cilengsi, Ustaz. Ada ujian dari preman-preman sekitar Cilengsi waktu awal mendirikan Roja, Ustaz. Ya, kalau saya di Cilengsi sih sebatas melanjutkan perjuangan ayah saya. Karena yang pertama kali mendakwahkan sunnah di Cilengsi itu ya ayah saya. Dulu ayah saya yang dilemparin dan yang lainnya, saya tidak merasakan itu. Ya. Ada orang tua cerita ke saya, dulu ayah kamu itu, Masya Allah, dia kuat banget berpegang kepada sunnah. Ya. Jadi sekarang alhamdulillah saya sih cuma melanjutkan aja. Enak udah sekarang. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya kisah perjuangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahu ta'ala, yaitu beliau mendakwahkan sunnah dari masjid ke masjid, bahkan beliau didatangi, diserang oleh 1000 preman. Dan bahkan juga ayahnya Ustadz Abu Yahya Badu Salam LC hafidhahullah juga tidak luput dari lemparan orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini. Namun alhamdulillah dakwah sunnah sekarang ini semakin meluas. Bahkan kita bisa menjumpai di masjid yang dimana masjid tersebut itu mendakwahkan sunnah. Nah teman-teman, jadi memang berat ketika kita ini menjalankan sunnah Nabi SAW. Pasti orang-orang yang belum paham, yang belum mengerti tentang sunnah ini, mereka akan menganggap kita ini adalah aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah. Ya, misal seperti kita ini memelihara jenggot saja. Orang lain yang belum paham tentang sunnahnya berjenggot, mereka berpandangan jenggot ini seperti teroris lah, seperti kambing lah, terus jenggot ini risih lah melihatnya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang belum mengerti. Namun ada juga orang yang sudah mengerti bahwa jenggot itu sunnah, namun suka mengolok-olok dan tidak suka apabila melihat orang berjenggot. Itu memang fakta. Nah, teman-teman, maka dari itu, ketika kita belajar ilmu, ya menuntut ilmu dengan ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, lalu kemudian kita menerapkan di dalam
diri kita ini, di dalam keluarga kita menerapkan sunnah, pasti ada orang yang tidak menyukainya. Itu pasti ada. Namun kita harus bersabar, ya. Kita harus menegakkan, ya, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di lingkungan keluarga kita. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan video, dan semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini bisa membuat kita semangat lagi dalam menggali ilmu. Nah, oke teman-teman, itu saja ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.